Ya, Shalom saudaraku, tetap di tanggal 3 Februari tahun 2025 kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang terbukanya akhir zaman, terbukanya rahasia akhir zaman, pasal yang ke-13 saudaraku ya. Pasal yang ke-13. Hari ini pukul 11:12 ya saudaraku. Nah, subtema kita, binatang yang keluar dari dalam laut ya. Saya sarankan Anda ketika mendengarkan sambil membawa Alkitab. Sehingga tidak ada lagi pertanyaan, Bu tunjukkan ayatnya ya. Jadi karena saya membaca semua ayat di dalam Alkitab, kitab Wahyu ini ya. Ayat pertama, dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Siapa itu yang tinggal berdiri di sana? Lalu aku melihat seorang binatang keluar dari dalam laut. Ia yang berdiri di tepi pantai melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Bertanduk 10, berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota. Dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Yang ayat 2. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tahtanya, dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Bapa, menghujat namanya dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di surga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih ya. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayat yang ke-10. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus ya. Apa maknanya saudaraku? Rasul Yohanes berdiri di tepi pantai sambil memandang ke lautan. Sekarang kita udah masuk maknanya. Ayatnya sudah saya bacakan tadi. Kalau Anda bingung, buka Alkitabmu ya. Rasul Yohanes ini berdiri di tepi pantai. Jadi yang berdiri di tepi pantai siapa? Rasul Yohanes. Rasul Yohanes berdiri sambil memandang ke lautan. Lalu Rasul Yohanes melihat ada seekor binatang keluar dari dalam laut ya. Itu kan penglihatannya begitu ya. Ini adalah ilustrasi yang Yeshua HaMashiach berikan saudaraku. Bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduknya terdapat 10 mahkota. Dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat ya. Jadi di sini yang mulutnya suka dipakai menghujat, yang jempolnya suka dipakai menghujat, selidikilah dari mana asalmu ya. Binatang yang keluar dari dalam laut adalah iblis. Hati-hati, jangan-jangan dari sana. Pemimpin para malaikat yang jatuh. Siapa itu pemimpinnya? Silu kan? Yang mengendalikan pemerintahan dari 10 negara
besar. Artinya saat ini sudah ada. Dianya, si Lu ini sudah hadir, tapi belum menampakkan diri. Makanya itu yang kita alami semua, dunia semakin merana, menderita. Gara-gara siapa? Gara-gara dia. Kalau mau nyalahin ya nyalahin dia ya. Yang mengendalikan pemerintahan dari 10 negara besar berkepala 7, artinya memiliki 7 pemikiran dan 7 pemimpin. Bahkan loh, pemimpin-pemimpin itu yang sudah dipakai mengambil kebijakan, dia juga dalam keadaan tidak sadar. Makanya Yeshua HaMashiach juga berpesan kan, jangan mengutuki para pemimpin, tapi doakan mereka. Mengapa? Karena mereka ini manusia sama seperti kita ya. Jadi ada waktunya mereka hilap, ada waktunya mereka tidak ngerti sedang dipakai karena dibutakan, karena kurangnya pengetahuan. Bagian kita apa? Bagian kita mewaspadai. Kalau bisa ditobatkan ya ditobatkan, kalau nggak bisa ya kita menyelamatkan diri kita ya, dan saudara-saudara yang lain yang masih bisa kita bawa. Nah, negara-negara tersebut tampaknya percaya dan menghormati Yeshua HaMashiach ya, HaMashiach. Namun sesungguhnya menghujatnya ya. Jadi di luarnya tampil seolah-olah mengasihi Yeshua, padahal di dalam hatinya menghujat. Atau bisa jadi dikatakan bahwa dia pakai nama Yeshua hanya untuk mencari kepentingannya sendiri, kepopulerannya sendiri, mencukupkan kebutuhannya sendiri gitu ya. Jadi mengerti ya sampai sini? Macan tutul memiliki arti lincah. Ya, macan tutul itu kan gerakannya lincah tuh. Memiliki banyak siasat, banyak strategi. Kaki beruang merupakan gambaran dari kekokohan, kekuatan ya. Mulutnya seperti mulut singa, artinya perkataannya mengandung wibawa. Bahkan patung ini aja pernah dibuat kan, ditempatkan di depan kantornya PBB ya waktu itu. Nah, gak tahu sekarang masih ada nggak? Perkataannya mengandung wibawa, memiliki dasar hukum yang wajib diikuti dan didengarkan. Nah loh, ini yang berat. Karena apa? Setiap perkataan diundang-undangkan. Ya, ini yang berat. Negara kita sudah mulai memasukinya loh. Semuanya diundang-undangkan. Bahkan nanti yang menolak diinjus, didenda. Berapa itu per orang? 100 juta apa berapa? Perusahaan 50 miliar. Aduh, pukut aja perusahaannya. Mulutnya seperti mulut singa, artinya perkataannya mengandung wibawa, memiliki dasar hukum yang wajib diikuti dan didengarkan ya. Arti dari kalimat tersebut adalah negara-negara tersebut adalah negara-negara besar yang membentuk sebuah wadah untuk memimpin pemerintahan dunia ya, saudaraku. Dan para pemimpin di seluruh Indonesia, seharusnya negara kita Indonesia ini nggak perlu ikut-ikut mereka, bisa. Karena negara kita ini kaya raya ya, bahkan tongkat kayu ditanam jadi tanaman, bisa ada bijinya, bisa ada buahnya, yaitu apa? Tanaman singkong ya, ketela segala macem, bahkan daun cuman dipetik taruh aja sudah keluar tunas-tunasnya ya. Jadi negara kita ini nggak perlu ngikut sama negara-negara luar ya, nggak usah ikut tren-tren. Ayo bangun negara kita ya, bangun sendiri untuk mencukupi kebutuhan rakyat kita sendiri sehingga kita terlepas nih dari penguasa kecil ini. Itu doa dan harapan saya ya, doa dan harapan kami tim ya. Nah, tapi kalau sudah masanya ya nggak bisa, kita hanya bisa berharap ya saudaraku, dan berdoa ya, dan bersyafaat gitu ya. Nah, jadi dia akan mengendalikan pemerintahan-pemerintahan di dunia ya. Ia memiliki kekuatan yang dapat memaksa dan tidak satu pun dapat menggoyahkan, karena setiap peraturan diundang-undangkan yang dibuat telah diikat dengan perjanjian dan dasar-dasar hukum yang kuat, sehingga setiap negara-negara di dunia wajib mengikutinya. Dengan cara apa mereka? Kasih bantuan, kasih utang gitu kan. Dan negara yang diutangi yang menerima bantuan yang nggak bisa ngelak dong. Kamu udah ditolong, kamu udah terima uangku, masa kamu menolak gitu kan? Jadi gak bisa. Makanya negara kita harus segera nih melunasi hutang-hutang kita ya. Jadi semoga saja Bapak Presiden kita bisa dipakai ke sana ya. Jangan jadi alat agenda dari si iblis, tapi marilah jadilah agenda dari Yeshua HaMashiach, dari Tuhan ya. Bahkan dari kaum muslimin pun
pasti setuju kan kalau Bapak Presiden kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan yang kalian sebut sebagai Allah itu ya. Kalau kami Bapak Yahweh, ayo jadi kepanjangan tangan Bapak Yahweh. Selamatkan Indonesia, selamatkan negerimu, selamatkan umatmu, selamatkan kaummu, selamatkan rakyatmu ya. Kami di sini memilih Anda itu untuk Anda menyelamatkan kami, bukan membawa kami masuk ke dalam jebakan dari para elit ya Pak ya. Mohon dengan sangat Bapak ya. Nah, kalau Bapak belum sadar, sadarlah. Kalau nggak bisa sadar, ya kami hanya bisa bersyafaat dan berdoa. Iblis atau pemimpin malaikat jatuh itu memberikan pemimpin dunia tersebut kekuatan, kekuasaan yang besar untuk mengendalikan bangsa-bangsa. Dan bangsa-bangsa yang lain akan mengikuti semua keputusan dan kebijakannya. Salah satu pemerintahan dari ke-10 tersebut pernah mengalami kejatuhan, namun berhasil bangkit kembali, bahkan lebih maju dari sebelumnya, sehingga membuat seluruh dunia heran. Siapakah itu ya? Lalu mengikuti pemimpin tersebut. Adapun pemimpin tersebut akan mengarahkan rakyatnya dan bahkan bangsa-bangsa lain untuk menyembah iblis tersebut. Nah loh, hanya ada 2 nih yang kelihatan besar sekarang ini ya. Dan siapa nanti? Yang jelas yang dipimpin oleh Sangkakala akan mengalami keterpurukan dulu ya. Dan yang si naga ini dia akan semakin melejit dan menguasai dulu ya. Jadi nah, bahkan para pengikut, para sekutu dari Sangkakala itu akan meninggalkan dia dan mengikuti dari si naga ini ya. Yang kemarin saya sebutkan, merah cerah, ada bintang besar, kemudian ada bintang-bintang kecil mengikutinya. Dan yang ngeri, yang bergidik, karena negara kita pun mengarah ke sana ya. Jadi ya bersyafaatlah. Adapun pemimpin tersebut akan mengarahkan rakyatnya dan bahkan bangsa-bangsa lain untuk menyembah iblis tersebut. Di PIK Tangerang, di sana di gerbangnya ada patung apa di sana saudaraku? Ayo lihat semuanya. Itu simbolnya. Ya, bahkan ditulis dalam artikel itu negara dalam negara. Ya, tapi yang saya terima apa? Iblis yang berkamuflase di sana, ya. Jadi karena iblislah yang memberikan kuasa dan mereka semua menyanjung mengikuti iblis itu karena menganggapnya berkuasa dan hebat. Perkataan pemimpin itu penuh dengan kesombongan, penuh hujat, tetapi apapun yang dirancangkannya akan berhasil. Ini saudaraku ya, ini loh. Perkataan pemimpin itu penuh kesombongan, penuh hujat, tetapi ini garis bawahi saudaraku ya, yang dirancangkannya akan berhasil. Saya ulangi lagi, yang dirancangkannya akan berhasil selama 42 bulan atau 3,5 masa. Mereka menghujat Bapa Yahweh siang dan malam, juga menghujat kemah kediamannya dan semua yang tinggal di surga. Artinya apa saudaraku? Jadi itu artinya diizinkan oleh Bapa Yahweh, diizinkan Yeshua HaMasiah. Jadi setiap agenda yang sudah dirancangkan itu berhasil. Ya, jadi bangkit bangun, ya, bangkit bangun. Karena segala penderitaan, segala kesukaran, segala jebakan yang mereka rancang dibuat berhasil. Ya, jadi jangan berharap pertolongan kepada manusia, jangan datang kepada para pemimpin, jangan datang kepada siapapun, karena hari ini waktunya datang langsung kepada Yeshua HaMasiah. Karena saat-saat ini adalah gembala agung kalian dan saya adalah Yeshua HaMasiah. Saat inilah waktunya menyembah di dalam roh, di dalam kebenaran, di dalam penyembahan yang kudus, ya, di dalam hidup yang sudah membayar harga, ya. Waktu inilah penyembahan yang kudus harus keluar dari dirimu, dari keluargamu, dari rumahmu, ya. Jadi para hamba Tuhan, dari gerejamu bangkitkanlah kembali kepada Yeshua HaMasiah, kepada penyembahan yang benar, ya. Karena kalau tidak binasa semuanya, ya. Karena dikatakan berhasil kok, berhasil semuanya. Bahkan kemarin ketika mau memasukkan injus kepada kita semuanya, gereja-gereja loh yang mendukung. Tahu nggak, pondok-pondok pesantren itu banyak yang menolak, ya, banyak yang hari ini nggak terima. Tetapi gereja-gereja nomor 1, karena apa? Taat
ya, taat. Padahal Daniel itu sudah memberikan contoh. Taat yang boleh kita contoh adalah taat kepada Yeshua HaMashiach, kepada Bapa Yahweh, ya. Jadi kalau yang memerintah kita sudah menyimpang, jangan kau ikuti, nanti jiwamu binasa, ya. Jangan takut nggak bisa makan, jangan takut nggak bisa minum. Yeshua HaMashiach, sekali lagi, ketika kamu masih hidup dan bernafas, Dia pelihara kamu, Dia pelihara saya, ya. Binatang yang keluar dari dalam bumi, tadi yang di atas dalam laut, sekarang dari dalam bumi. Jadi baik dari dalam laut ataupun bumi akan keluar. Dan saya punya ini foto dari CCTV yang menunjukkan bahwa ada asap yang tebal keluar dari dalam bumi. Tapi saya nggak bisa tunjukkan di sini, ya, nggak bisa. Jadi kalau Anda mau tahu, chat saja ke saya akan kirimkan kepada Anda, nggak rahasia kok, gitu ya. Dan itu yang membuat saya langsung mulai, gitu kan. Ya nggak langsung mulai, tapi sudah mulai memikirkan, sudah mulai mau, gitu ya, untuk menuliskan ini, saudaraku ya. Karena diperlihatkan Tuhan seperti itu. Jadi sebelum saya mengawali ini, saya minta tanda sama Tuhan. Dan di langit, di tempat saya, di rumah saya itu, langitnya begitu ada tangan Tuhan. Ya, ada tangan Tuhan di sana. Dan kemudian saya diperlihatkan dengan roh-roh yang mulai keluar dari dalam bumi. Baru saya mulai mau. Makanya kemarin sempat, kalau Anda mengikuti ya, ada di situ ada penyesalan saya juga. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin saya ungkapkan, begitu ya. Tapi dibalik semuanya itu Tuhan tahu. Waktu Tuhan yang terbaik, waktu Tuhan yang paling tepat ya. Ayat 11. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba. Dan ia berbicara seperti seekor naga. Apa maknanya? Bertanduk dua seperti anak domba. Artinya pemimpin itu akan tampil seolah-olah ia seperti Yeshua, ya, menunjukkan perilaku dan sifat-sifat dari Yeshua, ya. Dan ia berbicara seperti seekor naga. Artinya keputusan-keputusan yang akan ia buat akan mendatangkan kengerian dan membawa kepada kebinasaan umat manusia. Saya pernah itu ya, punya kawan itu ya. Jadi dia punya banyak pengikut, begitu pengikutnya sudah meninggalkan semuanya, begitu, untuk mengikuti dia, mempercayai dia, begitu. Tetapi ternyata apa? Tidak bisa terima pengajaran, tidak bisa rendah hati. Jadi karakter Yeshua HaMashiach belum ada di sana, ya. Dan saya mau katakan kepada saudaraku semuanya, yang bisa membawa Anda masuk ke dalam surga, mendapat bagian ke dalam rapture-nya Tuhan, bukan manusia, bukan kami, bukan saya, ya, bukan. Kami tidak bisa, ya. Hamba-hamba Tuhan pun tidak bisa membawa Anda ke sana. Yang bisa adalah Yeshua HaMashiach. Jadi Anda rapture atau tidak tergantung kepada pemimpinmu, tidak tergantung kepada orang yang kau ikuti, tetapi tergantung kepada pribadimu. Bagaimana melekatnya kamu kepada Yeshua HaMashiach, bagaimana berkenannya hidupmu kepadanya. Jadi dimanapun kamu, itu ya yang harus kita camkan, ya. Dan saya diingatkan sebelum lanjut nih, bagi saudara-saudara yang di perkotaan, ya, kalian akan mengalami masa yang sangat sulit. Jadi kalau kalian tidak punya lahan untuk menanam, itu sangat berbahaya, ya. Jadi kalian harus sudah menyiapkan bahan-bahan pokok untuk makan, untuk bertahan, begitu ya, dan minta hikmat sama Yeshua HaMashiach, begitu ya. Jadi selama ada lahan yang bisa kita manfaatkan untuk menanam, tanamlah ya, dan siapkan semua kebutuhannya, ya, untuk menghadapi masa-masa sukar itu. Karena ketika kita tidak memakai tanda itu, kita tidak bisa menjual dan membeli, gak bisa lagi masuk Alfamart, gak bisa lagi masuk Indomart, ya, ataupun swalayan yang lain. Jadi Anda harus segera menemukan tempat di mana Anda bisa survive, ya, di mana Anda bisa survive. Gak perlu langsung masuk ke pedalaman-pedalaman, tetapi di tempat di mana paling tidak kita bisa hidup lepas daripada mereka, jadi tidak bergantung. Misalkan kompor nggak ada, kita bisa pakai tungku. Saya kemarin mulai mengumpulkan bahan untuk membuat tungku, ya. Jadi jangan bergantung kepada dunia ini, ya. Kalau tidak, kita nggak akan bisa lepas dari jebakan mereka. Saya lanjutkan ya. Dan seluruh
Ini ayat 12. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang lukanya parah, luka parahnya telah sembuh. Apa maknanya saudaraku? Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Artinya pemimpin ini telah didukung sepenuhnya oleh pemimpin yang lain dari tempat yang jauh, tempat yang berbeda. Ia didukung dengan dana maupun fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk menjalankan rencana dari yang mengutusnya. Jadi saudaraku, ingat itu ya. Dan saya diingatkan Roh Kudus untuk menyampaikan kepada Anda semuanya. Saya pernah waktu itu ya, sembari menyelesaikan tulisan ini saya bertanya, Tuhan, terus kapan toh terjadinya itu? Begitu ya. Jadi jawabannya begini, pada saat orang-orang percaya, pada saat orang-orang pilihanku sudah benar-benar terdesak, benar-benar tidak ada jalan keluar, benar-benar terjepit, saat itulah aku datang. Begitu kata Yeshua HaMashiach. Saya lanjutkan ya, itu pesannya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang yang pertama, yang luka parahnya telah sembuh. Artinya dengan kuasa dan wibawa yang ia terima, pemimpin ini berusaha merancang sebuah sistem yang secara perlahan tak terasa dapat menjebak seluruh umat manusia untuk menyembah dengan cara mengikuti tiap keputusan yang disahkan untuk menyenangkan pemimpin yang telah mendukungnya tersebut dengan cara melaksanakan agendanya. Kalau Anda adalah pengamat, begitu ya, jadi suka mengobservasi dan menganalisis, begitu, Anda itu pasti tahu. Jadi para pemimpin kita itu sebetulnya hatinya nggak tega, tetapi karena mereka sudah terlanjur buat perjanjian mau nggak mau. Karena setiap berita, setiap apapun itu pasti diawasi global dari dunia, paling pucuknya itu sudah diawasin. Jadi kalau misalkan, di Jepang sudah ada gempa bumi, di sana sudah ada bencana ini, kenapa Indonesia masih aman-aman saja? Begitu ya. Di sana yang mati sekian-sekian, kenapa Indonesia baru sedikit? Begitu. Kenapa tidak diberitakan? Maka Anda amatilah itu ya, amatilah itu. Sebetulnya para pemimpin kita itu ingin melindungi kita, tetapi mereka sudah terjebak, mereka tidak berdaya. Maka dari itu, dari tadi saya katakan, bersyafaatlah bagi mereka, agar mereka digerakkan Tuhan untuk berani menyatakan kebenaran. Ya saudaraku ya. Dan saya tidak tahu apakah sudut pandang ini hanya saya yang berpikir atau Anda juga berpikir begitu ya. Jadi saya berpikir begitu. Jadi saya tidak mau mengutuk siapapun, saya nggak mau. Begitu ya. Karena Tuhan selalu saya pegang ajarannya ya. Ketika dia dikasih pertanyaan tentang pajak itu, Tuhan mengambil mata uang dari dalam mulut seekor ikan, gitu kan? Dan di situ ditunjukkan ada gambar siapa dan siapa. Itu sebetulnya Yeshua HaMashiach sedang mengajari kita cara berpikir. Ketika engkau diperhadapkan, diperlihatkan dengan satu masalah, maka jangan dilihat dari satu masalah itu. Misalkan ya, ini ada HP saya, begitu ya. Jadi Anda kalau hanya lihat dari satu sisi, Anda hanya akan lihat bagian sini, betul? Tapi kita nggak boleh lihat dari situ saja. Kita harus lihat dari baliknya, ada gambar yang lucu. Kemudian dari sisi sini, ya. Kemudian dari depannya, begitu. Dari atasnya, dari bawahnya, kita harus lihat semuanya. Jadi jangan melihat sesuatu hanya dari satu sisi. Karena kalau Anda melihat hanya dari satu sisi, itu yang disebut Tuhan kurang berpengetahuan, ya. Jadi belajar, melihat, mengamati, jangan lebih cepat bicara tapi lebih cepat mendengar. Telinga itu ada dua supaya kita bisa mendengar. Mata itu ada dua supaya kita melihat. Jadi Tuhan suruh lihatlah yang banyak, dengarlah yang banyak, olahlah di dalam otakmu ini, begitu ya, dengan hikmat bijak atas Roh Kudus yang memimpinmu, baru kau keluarkan lewat mulutmu ini. Gitu ya, itu yang benar ya. Jadi itu juga pelajaran untuk saya, saudaraku ya. Saya lanjut. Ayat yang 14 ya, 13. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu.
Jadi jangan suka ya dirinya dibuat patung ya. Apa maknanya? Api dari langit menunjukkan kepada matahari. Benar kan? Sumber api dari langit itu matahari. Matahari bisa menyinari karena dia cahaya juga. Tapi matahari itu panasnya luar biasa. Jadi itulah yang disebut api. Mereka berusaha menciptakan matahari dengan panas yang melebihi matahari yang asli. Ya kan, dinaikkan kemudian turun lagi begitu ya. Kemudian mereka akan membuat banyak-banyak penampakan dari langit yang seolah-olah itu asli ya, untuk menipu banyak orang. Jadi kalau Anda melihat penampakan-penampakan di langit saat ini, belum tentu itu benar. Bisa jadi itu gambar yang mereka buat begitu ya. Dengan panas yang lebih, tadi sudah ya. Penampakan dari langit yang seolah-olah itu asli untuk menipu banyak orang. Menurunkan api bisa berarti menggunakan peledak-peledak seperti nuklir dan menakuti semua orang agar tunduk pada pengaturan mereka ya. Memaksakan kepada semua orang untuk taat kepada sistem atau aturan-aturan yang mereka buat, dan memaksa semua bangsa untuk taat pada sebuah organisasi dunia yang mengendalikan bangsa-bangsa. Orang yang berhikmat pasti Anda menangkap apa itu ya. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil ataupun besar, kaya ataupun miskin, merdeka ataupun hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Ya saudaraku ya, pada waktu saya membaca ini sebelum masuk ke maknanya, saya disuruh menyampaikan saudaraku. Jadi nabi yang dipilih, utusan-utusan dari Bapa Yahweh itu selalu dalam fisik yang sempurna. Ya saudaraku ya, dalam fisik yang sempurna ya. Yang tidak sempurna itu adalah Mesias yang ditunggu oleh orang Israel saat ini. Ya kan? Karena ciri-cirinya apa? Matanya satu. Itu kan gak sempurna ya. Jadi hamba-hamba Tuhan yang dipakainya, yang benar-benar daripadanya, itu adalah yang sempurna. Baik secara fisik, baik hatinya, baik pemikirannya, baik perkataannya, baik buah dari kehidupannya. Itu selalu disempurnakan ya. Tapi Tuhan bisa taruh firman di mulut siapapun, tidak memandang fisik ya, tidak memandang fisik. Tetapi hamba yang dipilih, yang diutusnya harus dalam keadaan tahir, harus dalam keadaan bersih, harus dalam keadaan selalu dimurnikan. Ya saudaraku ya, saya tidak menyinggung siapapun, tapi itu yang barusan ditaruh di hati dan pikiran saya untuk disampaikan ya. Jadi Anda pakailah sendiri, apakah itu memberkati Anda atau membukakan Anda, silahkan, saya tidak mau tambahkan seperti itu. Nah, makna dari ayat yang tadi sudah saya bacakan, ayat 15 berbicara tentang sosok pemimpin yang akan muncul, yang dipandang begitu luar biasa karena dapat menghidupkan patung yang ia ciptakan sendiri. Pada zaman ini, di tahun 2024, terlihat jelas patung tersebut merupakan robot-robot AI yang didesain seperti manusia. Anda akan berkata, Anda juga pakai gitu ya. Nah, nanti kita bahas. Dapat bergerak, berbicara, diberikan emosi, diberikan empati, perasaan seperti manusia, bahkan memiliki kecerdasan melebihi manusia. Dikatakan di sini kan ada yang dipakai. AI itu juga ciptaan manusia. Jadi kita juga nggak boleh antipati begitu ya. Karena apa? HP kita itu juga AI. TV kita saat ini itu juga AI. Apa Anda mau tutup semua nggak mau pakai? Ya kan? Kemudian robot itu juga ada, robot pencuci piring. Itu kan berguna untuk manusia, betul tidak? Ya. Jadi robot
yang di perumahan kami, gate-nya itu juga buka tutupnya pakai tenaga AI, begitu ya kan? Pakai teknologinya AI. Jadi saudaraku, bukan semua AI kita tolak, bukan ya. Jadi kalau kita tolak semua gimana? Kan kita ini hidup di era modern, begitu kan? Tetapi jangan sampai terjebak di sana. Kami pun sama. Gerbang itu meskipun AI buka tutup pakai remote, pakai kartu, kami juga ada kunci cadangan untuk membukanya. Karena yang namanya AI itu sekali-kali waktu pasti bisa error, begitu ya saudaraku ya. Ini bukan pembenaran diri. Boleh kita pakai misalkan Superbook, pakai animasi. Kenapa? Karena memang anak-anak bisa masuknya disampaikan begitu. Lebih menarik untuk mereka, begitu ya. Jadi nggak semua AI terus kamu katakan nabi palsu, terus kamu katakan palsu, tidak. Dijelaskan di sini robot-robot AI yang didesain seperti manusia, dapat bergerak, berbicara, diberikan emosi, diberikan empati dan perasaan ya. Jadi robot tuh loh, robot yang bentuknya manusia. Kalau saya ini masih manusia, cuman menutupi wajahnya saja karena tidak ingin dikenal, begitu ya. Tapi inginnya firmannya yang disampaikan, begitu ya. Nah, di mana nih ya kecerdasannya itu melebihi manusia. Kenapa bisa begitu? Karena banyak pemikiran ditaruh di sana. Jadi pemikiran dari manusia-manusia jenius itu diambil, direkam, dibuat chip, dimasukkan di dalamnya. Jadi dia menjadi sangat hebat, begitu ya. Di mana iblis lah yang bermain di dalamnya. Jadi kalau dikatakan bisa ada emosi, bisa ada empati, ada perasaan, maka iblis yang di sana. Saya pernah ya, kalau saya nyetir mobil ke suatu daerah yang saya tidak tahu, saya pasti akan memakai yang namanya Google Map, begitu. Dan di situ ada suaranya. Nanti kalau kita diarahkan belok kiri, belok ini, tapi kita tahu jalan yang lebih dekat dan kita mengikuti jalan itu, maka dia akan marah loh, dia akan diem. Gitu ya, suaranya pun agak berubah itu. Coba Anda dengarkan ya, lucu itu. Karena iblis tidak memiliki tubuh, jadi butuh media untuk dapat menyalurkan pikirannya dan mencapai keinginannya. Jadi iblis memakai hasil karya teknologi yang diciptakan manusia. Yang menciptakan itu manusia ya. Nanti kalau sudah canggih, sudah ini baru dipakai sama si iblis. Dituliskan pada ayat 15 bahwa barang siapa tidak menyembah atau mentaati sistem yang ditetapkan, maka akan dibunuh. Dan di ayat 16-17 dituliskan barang siapa tidak memakai tanda yang mereka berikan, maka tidak akan dapat menjual atau membeli. Artinya melalui teknologi inilah mereka akan mengontrol dan mengendalikan setiap manusia. Dan terlihat jelas melalui teknologi chip yang seukuran nano, lebih kecil dari debu, bahkan sekarang ya memang itu lebih kecil dari debu dan tidak terlihat oleh mata, nirmata yang dapat masuk ke dalam aliran darah manusia. Selain melalui chip yang nyata dan disuntikan, juga dapat berupa tato elektronik yang transparan melalui stiker RFID. Stiker ini saat dibuka di dalamnya terdapat nano yang secara otomatis dapat terhirup ataupun terserap dalam darah manusia, sehingga akan banyak yang terjebak. Bahkan dimulai dari anak-anak yang baru lahir, kemarin sudah sempat saya singgung ya, akan masuk dipasangkan chip ini untuk menjadikan identitas digital mereka, saudaraku ya. Nah, ayat yang ke-15 sampai 17 ini mengacu pada kecanggihan teknologi dan ilmu kedokteran yang dikombinasikan. Kalau ada yang ngomong, ada yang menyampaikan, oh gagal kok itu, jangan percaya ya, itu sudah diuji cobakan dan sudah berhasil. Kalaupun gagal, mereka menyiapkan lagi yang lebih seru, lebih keren, lebih dahsyat. Karena jika pemakaian tanda itu diberikan secara terang-terangan, maka tidak ada satupun dari orang percaya yang mau menerimanya, pasti itu. Tanda merupakan sebuah simbol, di mana bagi yang menerima simbol, artinya pribadi tersebut memberikan dirinya menjadi milik dari si pemberi tanda. Apapun yang dipikirkan, apapun yang dikerjakan oleh penerima tanda, maka si pemberi tanda wajib dan sangat berhak untuk mengetahuinya, ya saudaraku. Kenapa? Karena penerima tanda adalah budaknya si pemberi tanda. Jadi kalau Anda terima, Anda menjadi budak. Hal ini pun menunjukkan bahwa mereka tidak menguasai semua bidang. Baik bidang pangan, salah saya ngomongnya. Hal ini pun menunjukkan bahwa mereka telah menguasai semua bidang, baik bidang pangan, kesehatan, politik, perekonomian, bahkan juga segi keagamaan. Sudah disinggung pasal sebelumnya ya. Dikatakan di ayat 18, yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung
Artinya anak-anak Yeshua harus bertindak, berpikir dengan bijak dan selalu melekatkan hati pada Yeshua sehingga selalu dapat menghitung. Menghitung artinya memberikan, menimbang, mengamati, meneliti, mengkaji setiap peristiwa, temuan, dan fenomena, bahkan aturan atau sistem yang muncul, sehingga tidak akan terjebak, bahkan akan dapat segera mengenali segala jenis tipu muslihat iblis, malaikat yang jatuh itu. Karena ia tidak akan membuat sesuatu yang langsung tampil nyata, saudaraku ya, dengan membuat atau menuliskan lambang bilangannya pada barcode atau stiker dengan angka 66, gak akan ada yang mau. Mereka akan mengemasnya sedemikian rupa sehingga banyak orang akan memakainya dengan sukarela. Bahkan ada yang bangga karena merasa telah mengikuti tren yang terkini dan yang sedang viral, saudaraku ya. Nah, ada tertulis bahwa barang siapa bijaksana, ia akan menghitung, artinya mencermati. Jadi menghitung yang dimasukkan Yeshua di sana adalah mencermati. Jika tidak demikian, maka akan binasa karena kurangnya pengetahuan dan kurang perhitungan. Artinya apa? Dikatakan Tuhan tidak berhikmat. Jadi di akhir ini Anda tidak boleh berkata, kalau Yeshua tidak mengizinkan aku dienjus, gak akan terjadi. Gak bisa begitu, gak bisa. Ya, jadi nanti ke depan Anda berkata begitu, gak bisa. Karena semuanya sudah dibukakan. Itu harus dari keputusan Anda sendiri. Mengapa demikian? Karena disitulah penyaringanmu, disitulah ujian iman itu terjadi. Begitu ya saudaraku. Jadi baiklah kita semua berhikmat. Ya Bapa, kami rindu Engkau memberikan hikmat yang benar, hikmat yang murni, yang daripada surga, yang daripada Yeshua HaMashiach sendiri. Ya Bapa Yahweh, tolong kami agar kami boleh mengenali setiap tipu muslihat iblis, setiap tipu daya mereka Tuhan, dan berikan kami keberanian untuk menghadapi masa-masa sukar di depan Tuhan. Karena kami yang terpilih ini harus tetap bertahan menghadapi masa yang sukar sampai Engkau datang menjemput kami. Terima kasih Yeshua HaMashiach. Kami berdoa untuk ibu dari Pak Melki yang tidak sadarkan diri di rumah sakit di daerah Papua. Tolong Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Dan untuk Pak Sinaga yang sedang dalam pemulihan juga, Engkau Tuhan sembuhkan, pulihkan, lepaskan dari segala ikatan sakit penyakit maupun kuasa-kuasa jahat. Kami percaya di dalam nama-Mu. Dan saudara-saudara kami semuanya, Tuhan lawat, Tuhan jamah, beri damai sejahtera, keberanian dan sukacita. Dalam nama-Mu kekuatan iman Kau taruh kepada saudara-saudara kami ini, dan hamba-Mu tidak terkecuali. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa, dalam nama Yeshua HaMashiach, Bapa Yahweh Sebaot kami berdoa. Haleluya, amin.